Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2527, Menalarkan Segalanya. Di mata semua orang, Ye Yuan hanyalah seekor domba kecil yang bisa diremas sesuka hati. Tapi siapa sangka kalau dia sebenarnya adalah harimau ganas yang mendobrak gerbang. Seorang ascender benar-benar melumpuhkan surga Sublime kecil tengah dalam satu gerakan. Bagaimana ini tidak mengejutkan orang? Kedua mata Tang Yu sedikit menyipit, sedikit kejutan melintas di matanya. Tentu saja, itu juga hanya kejutan, itu saja. Langkah itu sebelumnya sebagian besar mengandalkan teknik gerakan untuk menyelinap menyerang. Selanjutnya, dia, Tang Yu, bukanlah Li Zhengqiu. Demikian pula di tengah leser Sublime Heaven, kekuatannya jauh lebih kuat dari Li Zhengqiu. Ketika kamu mengatakan tersesat, apakah itu termasuk tuan muda ini? Tatapan Tang Yu menjadi dingin saat dia berkata. Ye Yuan menatap matanya dan berkata dengan dingin, tidak termasuk kamu. Sudut mulut Tang Yu sedikit melengkung dan dia berkata sambil tersenyum, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Semua orang mengangguk sedikit, berpikir pada diri mereka sendiri bahwa bocah ini setidaknya memiliki kesadaran diri, mengetahui bahwa tuan muda Yu tidak boleh didorong. Tapi Ye Yuan melanjutkan, kamu tetap di belakang. Aku ingin berunding denganmu. Saat kata-kata ini keluar, semua orang tertawa terbahak-bahak. Alasan semuanya, hahaha, ascender ini sangat lucu, dia benar-benar ingin membuat alasan. Cek tes, metode ini bagus, tetap tidak perlu mengambil apapun, cukup langsung beralasan. Menjaga penampilan untuk menutupi kesulitannya. Ingin postur, tetapi juga tidak ingin menyinggung tuan muda Yu. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik? Semua orang mengejek untuk sementara waktu, sangat membenci perilaku Ye Yuan yang menggertak yang lemah tetapi takut pada yang jahat. Tang Yu juga tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, berapa alasan? Metode ini sangat segar. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin berdebat dengan tuan muda ini? Petik 2. Sedikit senyum tipis tergantung di sudut mulut Ye Yuan dan dia berkata, kamu yakin ingin aku berbicara di depan begitu banyak orang? Tang Yu juga tersenyum dan berkata, untuk alasan, seseorang secara alami harus berbicara di depan semua orang. Ye Yuan mengangguk dan berkata, karena kamu sangat menuntutnya, oke. Pada saat berikutnya, Ye Yuan pindah. Teknik gerakan Ye Yuan tidak menentu, bergegas di depan Tang Yu. Tang Yu tampaknya sudah lama bersiap, berkata dengan senyum dingin, hal yang sembrono dan buta. Tangan Kaisar Bulan Cerah. Petik 2. Saat Tang Yu bergerak, itu mirip dengan bulan bercahaya tinggi di atas, menerangi bumi, keributan yang sangat mengejutkan. Pada saat ini, tidak peduli dari sudut mana Ye Yuan berasal, dia akan dikunci sepenuhnya oleh Tang Yu. Sedikit senyum mengejek muncul di wajah semua orang. Melebih-lebihkan kemampuan sendiri, membicarakan hal ini, kan? Teknik gerakan cepat memiliki kelebihan, tetapi yang lebih penting adalah kekuatan. Orang bodoh ini benar-benar bodoh. Dia mungkin tidak tahu bahwa Tuan Muda Yu telah memperoleh kualifikasi untuk uji coba Sekte Surgawi Jadetrue. Segera, dia akan menjadi murid Sekte Luar Jadetrue Heavenly Sekte. Orang ini hanya menggunakan telur untuk memukul batu. Gui Tianyu berkata sambil mencibir. Polaritas ganda. Seni pedang polaritas ganda Ye Yuan tiba-tiba meletus. Energi pedang yang cepat dan ganas memaksa semua orang untuk melirik ke samping. Ledakan. Bentrokan tanpa sedikit pun kilatan, hanya untuk melihat tubuh Tang Yu menabrak aula seperti bola meriam. Semua orang terpaku seperti ayam kayu. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ascender ini jelas hanya menurunkan leser Sublime Heaven, dia benar-benar bentrok dengan Tuan Muda Yu dan bahkan memiliki kemenangan penuh. Berat, kamu pasti sudah mati. Hari ini, bahkan makhluk abadi pun tidak bisa menyelamatkanmu. Ketika Gui Tianyu melihat adegan ini, dia sangat gembira di dalam hatinya. Ledakan. Di tengah puing-puing, Tang Yu tiba-tiba berdiri. Tatapannya saat melihat Ye Yuan dipenuhi dengan kesedihan. Berat, kamu sangat baik. Anda masih orang pertama yang berani menyerang Tuan Muda ini di kota kekaisaran ini. Jika saya tidak menggiling tulang Anda menjadi debu hari ini, Tuan Muda ini akan menulis kata Tang saya secara terbalik. Serang bersama untukku. Tang Yu berkata dengan raungan marah. Beberapa bawahan yang dibawa Tang Yu tidak lemah. Mereka semua adalah surga Sublime kecil tengah.
Gui Tianyu dan Lu Yuanji tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menjilat Tang Yu dan juga memerintahkan bawahan mereka untuk bergabung di medan perang bersama. Ye Yuan hanya tertawa dingin, formasi pedang semesta tiba-tiba mekar. Di Grand Bright Jade Complete Heaven, formasi pedang Ye Yuan sangat ditekan, hanya bisa membuka hingga radius 100 kaki plus. Tapi itu sudah cukup. Saat formasi pedang terbuka, tidak peduli berapa banyak orang yang mereka kirim, Ye Yuan tidak akan membuat mereka kembali. Di dalam energi pedang, garis-garis energi pedang sangat tajam, suara ratapan bergema. Terutama Gui Tianyu dan Lu Yuanji dua orang, mereka menerima perawatan Ye Yuan. Tang Yu tidak dalam formasi pedang, matanya melebar. Dia tidak pernah bermimpi bahwa semut sederhana di sisi Yang Suezhen ini sebenarnya sangat kuat. Menyapu surga bawah Sublime tengah dengan alam kultivasi surga Lesser Sublime yang lebih rendah. Setelah beberapa lusin napas, para penjaga keluarga itu jatuh ke tanah, meratap dengan getir. Tatapan Ye Yuan beralih ke Tang Yu. Yang terakhir gemetar seluruh, matanya mengungkapkan ekspresi ketakutan. Sikap seorang tuan muda sebelumnya sudah lama hilang. Apa yang ingin kamu lakukan? Tuan muda ini memperingatkanmu. Saya anggota keluarga Tang. Jika kamu berani menyentuhku, kamu akan mati dengan sangat mengerikan. Tang Yu mengeluarkan keluarga Tang dan segera menjadi lebih berani. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya tidak ingin melakukan apapun. Aku hanya ingin berunding denganmu. Tang Yu menghela nafas lega, berpikir pada dirinya sendiri bahwa orang ini pada akhirnya masih mengkhawatirkan keluarga Tang. Oh oke, apa alasanmu, katamu? Tang Yu buru-buru berkata. Ye Yuan menyeringai, sosoknya meletus sekali lagi. Formasi pedang polaritas ganda. Garis cahaya dingin melintas dan lengan kanan Tang Yu terbang tinggi. Dia benar-benar memiliki lengan yang terputus. ARGH. Tang Yu menjerit sedih, butiran keringat seukuran kedelai merembes keluar di dahinya. Kamu berani. Tang Yu berteriak kesakitan. Ye Yuan datang sebelum dia, menepuk bahunya, dan berkata sambil tersenyum, jika permusuhan tidak diselesaikan secara damai, tidak akan ada akhirnya. Hanya sebuah lengan saja. Jadi mari kita biarkan masalah ini meluncur. Tuan Muda Yu, lihat, bagaimana kalau kita menjadi saudara. Petik 2. Senyum tanpa ampun tergantung di wajah Ye Yuan. Tang Yu terkejut, baru kemudian, mengetahui hal apa yang ingin Ye Yuan bicarakan dengannya. Ayah Yang Suezhen dibunuh oleh keluarga Li, tetapi dia menjadi mediator, mengatakan bagaimana jika permusuhan tidak diselesaikan secara damai, tidak ada akhirnya, dan bahkan ingin Yang Suezhen menikah. Tindakan tak tahu malu semacam ini membuat Ye Yuan sangat kesal. Oleh karena itu, dia memutuskan salah satu lengan Tang Yu, tetapi kemudian dia ingin menjadi saudara dengannya. Yang Suezhen yang berada di sampingnya sudah lama tercengang. Dia selalu berpikir bahwa dia menyelamatkan hidup Ye Yuan dengan membawanya keluar dari hutan Inclite. Dengan kekuatan Ye Yuan, dia pasti sudah lama dibunuh oleh roh-roh sejati di hutan Inclite. Bagaimana dia bisa tahu bahwa dia tidak membutuhkannya untuk menyelamatkan sama sekali? Hanya berdasarkan kekuatan Ye Yuan, bagaimana mungkin roh sejati biasa dari Inclite Forest menyakitinya? Ye Yuan awalnya tidak bisa terlibat dalam situasi yang berantakan ini, tapi dia mengikutinya ke kota kekaisaran ke timur karena berbagai alasan. Tujuannya terlalu jelas. Dia datang untuk membantunya. Yang Suezhen sangat pintar, bagaimana mungkin dia masih tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Ye Yuan. Pada saat ini, dia merasa sangat tersentuh. Ketika dia dalam keadaan putus asa, pria ini memberinya kepercayaan. Tentu saja, ini sebenarnya kesalahpahamannya. Bahkan tanpa dia, Ye Yuan juga akan datang ke negara timur. Eastward Country adalah yang paling dekat dengan Inclite Forest. Jika Jadedrue Heavenly Sect mengirim orang, kemungkinan besar mereka akan datang ke Eastward Country. Ye Yuan terlalu jauh dari hutan Inclite saat ini, dia tidak merasa nyaman. Jika Jadedrue Heavenly Sect menemukan dunia Heavenspan, semuanya akan berakhir. Melihat penampilan Anda, sepertinya Anda tidak ingin bersaudara dengan saya. Baik, bukan saudara, itu musuh. Aku akan mengirimmu dalam perjalanan kalau begitu. Ye Yuan menatap tatapan penuh kebencian Tang Yu dan berkata sambil tersenyum tipis. Bab 2528, Saudara yang Baik. Jangan. Aku akan bersaudara denganmu. Aku akan bersaudara denganmu. Bagaimana Tang Yu bisa peduli dengan rasa sakitnya? Dia buru-buru menyetujuinya. Jika permusuhan tidak diselesaikan secara damai, tidak akan ada akhirnya.
Seberapa besar masalah memiliki lengan yang terputus? Itu masih kehidupan kecilnya yang penting. Ye Yuan menatapnya dengan senyum yang bukan senyuman dan berkata, menjadi saudara, itu harus melihat takdir. Kamu tidak bisa menjadi saudara hanya karena kamu mau. Tang Yu memiliki segudang kata-kata kotor yang melintas di kepalanya. Baru saja, bukankah kamu yang ingin menjadi saudara? Bagaimana bisa takdir dalam sekejap mata? Jangan melihat bagaimana celana sutra ini biasanya menyendiri dari masa, penampilan yang jauh dari masa dan kenyataan. Sebenarnya, mereka tidak mengalami banyak pertumpahan darah sama sekali dan paling takut mempertaruhkan leher mereka. Ascender alam bawah, yang mana yang tidak membunuh jalan mereka dari gunung mayat dan lautan darah. Dalam hal kebrutalan, 10.000 Tang Yu tidak bisa dibandingkan dengan Ye Yuan. Pada saat ini, dia sudah lama ditakuti oleh Ye Yuan sampai dia mengencingi celananya. Nasib. Kakak, kita yang paling ditakdirkan. Mulai sekarang, kamu adalah kakak laki-laki Tang Yu saya. Tang Yu buru-buru berkata. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, apakah keluarga Tangmu ikut serta dalam membunuh ayah yang Sue Zhen atau tidak? Pupil mata Tang Yu mengerut, kepalanya bergetar seperti genderang kerincingan saat dia berkata, tidak. Sama sekali tidak. Masalah ini direncanakan sendiri oleh Li Batian, menjebak Yang Yu dan membunuhnya. Kemudian, dia menemukan adik laki-laki ini dan memberikan hadiah selangit, itu sebabnya adik laki-laki ini dengan enggan menyetujuinya. Kakak, itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan adik laki-laki ini. Bagaimana mungkin Tang Yu saat ini peduli dengan wajah tuan muda? Dia langsung menyebut dirinya sebagai adik laki-laki. Ye Yuan mengamati wajah dan kata-katanya, dan dia melihat bahwa Tang Yu tampaknya tidak berbohong. Tentu saja, bahkan jika dia berbohong, Ye Yuan juga tidak peduli. Li Zengqiu sangat terkejut dan buru-buru berkata, Tuan muda Yu, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Hal ini jelas keluarga Li saya menerima instruksi keluarga Tang. Kalau tidak, bagaimana mungkin ayahku berani mengambil tindakan? Petik 2. Ada orang-orang bijak di antara pembangkit tenaga listrik yang hadir yang diam-diam menggelengkan kepala ketika mendengar ini. Kata-kata Li Zengqiu tampaknya cerdas dalam hal-hal kecil, tetapi dalam kenyataannya, itu sangat bodoh. Bahkan jika dia bisa selamat dari rintangan hari ini, kemarahan keluarga Tang lebih menakutkan. Li Zengqiu menyeret seluruh keluarga Li ke dalam air. Benar saja, saat Tang Yu mendengar, dia langsung marah. Dia tidak peduli dengan luka di tubuhnya juga, berdiri dengan mendengus, dan menendang kaki di dada Li Zengqiu. Kamu antek, untuk benar-benar berani membingkai tuduhan dan menyalahkanku. Hari ini, tuan muda ini pasti akan memusnahkanmu. Tidak, bukan hanya kamu. Keluarga Li Anda akan dihapus namanya di kota kekaisaran di masa depan. Tang Yu meraung. Di bawah kemarahan Tang Yu yang cemberut, kaki ini tidak ringan sama sekali, dia praktis menggunakan kekuatan penuhnya. Li Zengqiu menerima pukulan keras, kedua matanya langsung berguling ke belakang, menarik napas tanpa menghembuskannya lagi. Ye Yuan tidak menghentikan adegan ini. Saat melakukan kebaikan, lakukan sepenuhnya. Li Zengqiu dan keluarga Li harus mati. Selesai berurusan dengan masalah ini, Ye Yuan akan dianggap telah membalas budi yang Sue Zhen. Kakak, kamu tidak mendengarkan dia membuat tuduhan fitnah. Masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Tang Yu praktis mengeluh melalui air mata. Ye Yuan beralih ke wajah tersenyum dan berkata, kami bersaudara, saya percaya Anda. Tapi, temanku kali ini ketakutan. Anda tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Petik 2. Teman yang dibicarakan Ye Yuan secara alami adalah Yang Sue Zhen. Kepala Tang Yu mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi, buru-buru berkata, kakak, yakinlah. Adik ini mengerti. Adik mengerti. Mulai besok, tidak, setelah hari ini, negara ke timur tidak akan lagi memiliki keluarga Li. Ye Yuan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hati Tang Yu bergetar. Tatapannya mendarat di Lu Yuanji dan Gui Tianyu. Kakak yakinlah, keluarga Lu dan keluarga Gui juga akan menghilang. Tang Yu berkata dengan tatapan galak. Seluruh tubuh Lu Yuanji dan Gui Tianyu bergetar, sangat terkejut di hati mereka. Masalah ini serius. Dorongan sesaat mereka benar-benar membawa kematian klan keluarga mereka. Harga ini terlalu berat. Tuan Ye, adik laki-laki ini memiliki mata tetapi tidak bisa melihat, dan menyinggung Yang Mulia. Saya mohon Yang Mulia untuk melepaskan saya. Lu Yuanji menyesalinya.
Dia tidak menyangka bahwa klan keluarganya benar-benar akan langsung menghilang karena seorang ascender. Tuan Ye, maafkan aku, tolong lepaskan aku. Gui Tianyu berkata dengan ketakutan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, latar belakangmu cukup bagus, sedikit postur bisa dimaafkan. Tapi Gui Tianyu sudah memiliki niat membunuh Yang Te ke arahku, dan dia ingin membunuhku beberapa kali. Baru saja, dia bahkan ingin meminjam tangan Tang Yu untuk membunuhku. Apakah menurutmu aku akan sangat murah hati? Astaga, sesosok melintas, kaki Tang Yu sangat ganas. Gui Tianyu tampak seperti orang yang sudah mati. Setelah itu, tatapannya mendarat pada Lu Yuanji, membuatnya takut. Tang Yu bergerak, hendak bertindak, tapi kemudian dia mendengar Ye Yuan berkata dengan dingin, cukup. Sebelum besok, dua keluarga besar Anda menghilang dari kota kekaisaran, dan masalah ini akan dibiarkan begitu saja. Jika saat ini besok, kalian semua masih belum pergi, maka saya akan berkunjung secara langsung. Petik 2. Ketika Lu Yuanji mendengar ini, itu mirip dengan mendengar melodi surgawi, buru-buru menganggukkan kepalanya seperti ayam yang mematuk nasi saat dia berkata, Yang mulia, yakinlah. Yang rendahan ini akan segera keluar dari ibu kota. Petik 2. Selesai berbicara, dia melarikan diri dengan pontang-panting. Ketika debu sudah hilang, Tang Yu berkata dengan hati-hati, apakah kakak masih puas? Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak buruk. Karena itu masalahnya, kamu kembali dulu. Tentu saja, Anda juga dapat membawa orang-orang keluarga Tang untuk datang dan membalas dendam kepada saya. Namun, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan lain kali. Pergi. Tang Yu mirip dengan diberikan amnesti, buru-buru membawa penjaga keluarganya dan berebut pergi. Segera, keluarga yang berisik sudah kosong. Di aula pertemuan, hanya ada Yang Suezhen, Yang Jin, serta wanita dewasa yang menarik. Mereka dibiarkan tercengang dengan takjub. Tidak ada yang bisa mengira bahwa sesuatu yang awalnya merupakan taruhan pasti benar-benar terbalik pada saat terakhir. Yang Suezhen anak yatim piatu yang terisolasi ini benar-benar mengandalkan seorang ascender dan menyelesaikan serangan balik yang menakjubkan. Perubahan ini benar-benar terlalu cepat sampai selesai sebelum mereka bereaksi. Wanita dewasa yang menarik berlutut di depan Ye Yuan dan menangis, Ye Yang Mulia, selamatkan hidupku. Semua ini dipaksakan di luar kehendak orang rendahan ini. Tapi Ye Yuan tidak menjawab dan berkata sambil tersenyum, ini urusan keluargamu, aku tidak akan ikut campur. Tapi, saya pikir dengan Yang Suezhen menggantikan posisi kepala keluarga sekarang, seharusnya tidak ada orang yang keberatan, kan? Petik 2. Hanya orang bodoh yang akan keberatan. Tidak ada seorang pun di keluarga yang berani berbicara, itu setara dengan menyetujui identitas Yang Suezhen. Yang Suezhen masih linglung sampai sekarang. Dia juga tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar kuat sedemikian rupa. Tapi adegan ini saat ini, dia tertangkap basah. Wanita dewasa itu secara naluriah ingin menolak, tetapi Ye Yuan menatapnya, dan dia segera menindaklanjuti atas perintah kekuatan gaib, berkata, ya. Siapapun yang keberatan bisa datang dan menantang saya. Tidak ada yang berani berbicara. Itu setara dengan mengakuinya secara diam-diam. Tapi Yang Suezhen segera berkata, Ye Yuan, kamu seharusnya tidak membiarkan Tang Yu pergi. Anda tidak tahu kekuatan dan pengaruh keluarga Tang. Begitu dia pergi, keluarga yang mungkin akan menderita bencana besar. Tapi Ye Yuan acuh tak acuh, berkata sambil tersenyum, tenang, Tang Yu jauh lebih pintar dari kedua orang bodoh itu. Tentu saja, jika dia bersikeras mencari kematian, maka saya tidak keberatan mengirimnya pergi juga. Petik 2. Bab 2529, Perombakan. Siapa yang menyakitimu sampai seperti ini? Ayah akan mencabik-cabik tubuhnya. Ketika Tang Yu kembali ke keluarga Tang dan Tang Jinhua melihat bahwa lengan putranya benar-benar terputus, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak marah. Dia sangat menghargai putra ini. Mengabaikan bakat kultivasinya yang tinggi, kebijaksanaannya juga sangat luar biasa. Banyak hal utama keluarga Tang semuanya diplot oleh Tang Yu di belakang layar. Keluarga Tang yang makmur setiap hari selama beberapa tahun ini memiliki kontribusi Tang Yu di dalamnya. Kulit Tang Yu tampak agak pucat karena kehilangan banyak darah. Melihat Tang Jinhua marah, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ayah, jangan. Saya tidak bisa memahami orang ini. Sebaiknya kita tidak memprovokasi dia. Setidaknya, sebelum besok, kita tidak bisa bergerak tanpa pertimbangan yang matang.
Kata-kata Tang Yu seperti seember air dingin, memercikkan Tang Jinhua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Beberapa tahun ini, seberapa bersemangatnya Tang Yu dengan antusiasme yang tak terbatas. Selain keluarga kerajaan, tidak ada yang bisa memasuki pandangannya lagi. Siapapun yang memprovokasi dia, itu hampir setara dengan hukuman mati. Tapi sekarang, dia sebenarnya tidak berani pergi dan membalas terhadap pihak lain, bagaimana mungkin ini tidak mengejutkannya? Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kamu pergi untuk membantu keluarga Li mencaplok keluarga Yang? Bagaimana akhirnya seperti ini? Tang Jinhua menahan amarahnya dan berkata dengan terkejut. Tang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini tidak dapat dijelaskan dengan beberapa kata. Izinkan saya untuk menjelaskan secara perlahan kepada ayah nanti. Masalah mendesak Anda saat ini adalah membawa orang untuk pergi dan memusnahkan keluarga Li, dan menangkap Li Batian, semakin cepat semakin baik. Saya terus merasa bahwa, sesuatu akan terjadi. Keheranan di mata Tang Jinhua semakin tebal. Bukankah putranya pergi untuk membantu keluarga Li? Kenapa setelah dia kembali, mengesampingkan bahwa lengannya terputus, dia bahkan ingin memusnahkan keluarga Li? Apa ini? Tapi Tang Jinhua mengerti putra ini. Dia benar-benar tidak akan melakukan hal-hal secara acak. Dia pasti punya alasan untuk membuatnya pergi dan memusnahkan keluarga Li. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, oke, kamu sembuhkan lukamu di rumah. Ayah akan membawa orang untuk pergi dan memusnahkan keluarga Li sekarang juga. Tang Yu menganggukkan kepalanya dengan napas lemah dan berkata, ayah, ingatlah untuk meninggalkan Li Batian dengan hidupnya. Saya telah menggunakannya untuk itu. Petik 2. Murid Tang Jinhua sedikit mengerut, menganggukkan kepalanya, dan berbalik dan pergi. Melihat tampilan belakang Tang Jinhua yang pergi, tatapan Tang Yu berkedip sedikit dan dia berkata, matanya terlalu tajam. Ini seperti aku orang yang transparan di depannya. Semua kecerdasan berbaring telanjang. Dia berani menyinggung begitu banyak klan utama kota kekaisaran pada saat yang sama. Dia harus memiliki ketergantungan. Petik 2. Keesokan harinya, berita terbang seperti kepingan salju. Berbagai keluarga besar dari kota kekaisaran sangat terkejut. Kepala keluarga Gui Haiseng, membawa lebih dari selusin pusat kekuatan surga kecil yang lebih rendah dari keluarga Gui, dan menyelinap menyerang Ye Yuan di Purple Cloud Alley, dan benar-benar dibasmi. Kepala keluarga Gui Haiseng, meninggal. Untuk beberapa waktu, berbagai keluarga besar di kota itu sangat ketakutan. Ye Yuan, surga kecil yang lebih rendah, sebenarnya membantai lebih dari 10 orang sendirian. Di antara mereka, bahkan ada surga sebelaim atas yang lebih kuat. Seseorang menyaksikan Ye Yuan memasuki Purple Cloud Alley sendirian. Sama sekali tidak ada orang kedua. Purple Cloud Alley terletak di daerah terpencil, di mana hanya sedikit orang yang melangkah. Memikirkannya sekarang, dia hanya menggunakan dirinya sebagai umpan, untuk memancing keluarga Gui keluar. Ketika keluarga Lu mendapat berita ini, mereka sangat ketakutan, dan pindah dari kota kekaisaran dalam semalam. Sebenarnya, keluarga Lu berencana menyergap Ye Yuan juga. Hanya saja mereka belum sempat melakukannya. Pada malam itu, mereka juga menerima kabar bahwa keluarga Li dicabut sampai ke akar-akarnya, dan Li Batian langsung ditangkap oleh Tang Jinhua. Keluarga Lu berpikir bahwa dengan Ye Yuan melukai Tang Yu dengan parah, keluarga Tang pasti akan menghancurkan keluarga yang dengan cara yang kejam. Tapi siapa yang tahu bahwa keluarga yang tidak hancur, tetapi saingan mereka keluarga Li hancur total. Apa yang ditunjukkan ini? Ini menunjukkan bahwa keluarga Tang menundukkan kepala mereka ke Ye Yuan. Seorang raksasa seperti keluarga Tang benar-benar menundukkan kepala mereka ke seorang ascender. Bagaimana mungkin keluarga Lu tidak terkejut? Mereka tahu bahwa kota kekaisaran ini tidak lagi memiliki pijakan untuknya. Tapi, dibandingkan dengan keluarga Gui dan keluarga Li, mereka terlalu beruntung. Kali ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang rewel. Yang Suezhen memandang pria yang agak kurus di depannya ini, perasaan aneh muncul di hatinya. Dia juga tidak pernah bermimpi bahwa pria yang dia jemput dengan santai, benar-benar menjadi penyelamatnya. Ketika dia putus asa, Ye Yuan menyapu kota kekaisaran dengan cara murka, merombak klan keluarga kota kekaisaran dalam semalam. Yang Suezhen merasa bahwa pria di depan matanya ini sedikit tidak nyata. Dia jelas hanya seorang ascender yang baru saja memasuki laser Sublime Heaven yang lebih rendah, seorang rookie to the max. Namun, dia memiliki kekuatan yang mengejutkan seluruh kota kekaisaran.
Ketika Ye Yuan ingin menggunakan dirinya sebagai umpan untuk keluar dan memancing keluarga Gui, dia memiliki sejuta ketidaksepakatan. Dia berpikir bahwa Ye Yuan tidak akan bisa kembali lagi. Namun kabar yang kembali mengagetkannya hingga ia tak bisa menutup mulutnya. Dia tidak tahu bagaimana Ye Yuan melakukannya, tapi itu cukup mengejutkan. Sekte Seribu Bangau memiliki banyak bakat muda dan luar biasa. Mereka yang mengejar Yang Suezhen bukanlah minoritas. Tapi para pahlawan muda ini benar-benar pucat dibandingkan ketika ditempatkan di depan Ye Yuan. Di bawah dominasi Ye Yuan, Yang Suezhen sudah sepenuhnya mengendalikan keluarga Yang dan memenjarakan Yang Jin dan ibunya. Para tetua klan yang mencoba mengkhianati keluarga Yang semuanya diusir dari keluarga olehnya. Yang Suezhen telah menjadi kepala keluarga-keluarga Yang dalam kenyataan dan juga nama. Ye Yuan, aku minta maaf. Yang Suezhen berkata dengan agak malu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mengapa minta maaf? Yang Suezhen berkata dengan alis yang diturunkan, saya selalu berpikir bahwa Anda adalah orang yang tidak berguna, dan bahkan merasa bahwa saya memberikan kebaikan kepada Anda. Memikirkannya, rasanya konyol. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, untuk segala sesuatu yang memiliki sebab, pasti ada akibat. Anda berada dalam situasi yang sulit dan masih ingin menyelamatkan seseorang. Kebaikan ini, Ye ini secara alami mengingat dengan kuat di hatiku. Kalau tidak, saya juga tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Petik 2. Yang Suezhen tercengang ketika dia mendengar itu, dan tidak bisa menahan perasaan kehilangan di hatinya. Ternyata Ye Yuan hanya melakukannya untuk bantuan kecil ini. Tapi ini tidak dihitung sebagai bantuan sama sekali. Tepat ketika pikiran Yang Suezhen menjadi liar, Tang Yu tiba. Dia secara pribadi menahan Li Batian dan datang untuk meminta maaf. Setelah perawatan medis semalam, luka Tang Yu sudah sembuh. Hanya saja lengan yang terputus itu tampak sangat lepas. Fisik pembangkit tenaga stratum surgawi itu istimewa. Mereka adalah produk dari kekuatan aturan untuk memulai. Itu tidak dapat ditumbuhkan kembali dengan mengeluarkan beberapa esensi surgawi. Kakak, aku sudah menahan orang di sini atas namamu. Ingin membunuh atau memotong-motong terserah Anda. Tang Yu tiba di depan Ye Yuan dan berkata dengan hormat. Mendapatkan berita bahwa keluarga Gui benar-benar musnah, Tang Yu juga terkejut sampai dia tidak bisa menutup mulutnya untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa sesuatu akan terjadi, tetapi dia tidak berpikir bahwa berita itu akan begitu mengejutkan. Dia tahu bahwa surga kecil menengah bukanlah tandingan Ye Yuan, tapi dia tidak menyangka bahkan Gui Haisheng juga mati. Orang harus tahu, ayahnya, Tang Jinhua, juga hanyalah surga kecil yang lebih tinggi. Jika mereka benar-benar memprovokasi Ye Yuan, apakah keluarga Tang juga akan? Berpikir sampai di sini, punggung Tang Yu sudah basah kuyup. Bukan hanya Tang Yu, Tang Jinhua juga berkeringat dingin setelah mengetahui seluk-beluk masalah ini. Ascender ini terlalu aneh. Dia tidak bisa tidak mengagumi kecerdasan putranya. Jika mereka bentrok dengan Ye Yuan, keluarga Tang mungkin sudah dihancurkan sekarang. Memang benar bahwa keluarga kerajaan berada di belakang keluarga Tang, tetapi juga hanya di belakang. Mereka hanyalah alat keluarga kerajaan, itu saja. Mereka tidak akan peduli dengan hidup dan mati keluarga Tang. Jika keluarga Tang runtuh, secara alami akan ada keluarga Li dan keluarga Zhang yang akan bangkit. Bab 2530, Alkemis Surgawi. Nona Suezhen, aku akan menyerahkannya padamu. Ye Yuan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, memberi isyarat agar dia dibawa pergi. Yang Suezhen menggigit bibirnya dengan ringan, menatap Li Batian penuh kebencian. Pada saat yang sama, dia juga tak henti-hentinya berterima kasih kepada Ye Yuan. Jika bukan karena Ye Yuan, lupakan balas dendam, dia mungkin masih harus dipaksa dan menikah dengan keluarga Li dan menderita penghinaan. Hari-hari seperti ini, dia bergidik hanya memikirkannya. Terima kasih, Ye Yuan. Yang Suezhen berkata dengan emosional. Ye Yuan menatapnya dan tersenyum ketika dia berkata, kamu harus berterima kasih pada dirimu sendiri. Kebaikan melahirkan kebaikan, kejahatan hanya memiliki makanan penutup, mungkin sedang membicarakan hal ini. Tang Yu membungkuk dalam-dalam kepada Ye Yuan dan berkata, kakak, masalah kemarin adalah adik yang tidak tahu bagaimana harus bertindak. Saya harap kakak tidak mengingatnya. Mulai sekarang, adik laki-laki pasti akan membuka lembaran baru. Petik 2. Keluarga yang saat ini secara alami menarik perhatian semua pihak. Di luar gerbang yang manor, ketika semua orang melihat pemandangan ini,
masing-masing dari mereka terkejut sampai mereka tidak bisa menutup mulut. Itu Tuan Muda Yu. Dia memiliki lengan yang dipotong oleh seseorang dan sebenarnya masih harus meminta maaf. Petik 2. Ascender ini benar-benar membingungkan, apa latar belakangnya? Kudengar dia membantai keluarga Gui sendirian, benar-benar terlalu menakutkan. Kamu percaya ini? Hanya surga kecil yang lebih rendah, bagaimana mungkin dia bisa membunuh Gui Haiseng? Tang Yu meminta maaf di depan begitu banyak orang, itu hampir bisa digambarkan sebagai meminta maaf dan meminta hukuman. Keikhlasan ini sudah sangat cukup. Namun, Ye Yuan tidak menjawab, senyum tipis menggantung di wajahnya, membuat Tang Yu merasa bingung. Dahinya mengeluarkan keringat dingin, rasanya dia hampir mati lemas. Tang Yu juga tidak tahu mengapa dia memiliki tekanan luar biasa menghadapi Ye Yuan. Jika kakak merasa apa yang telah dilakukan kakak muda tidak dapat dimaafkan, tolong hukum kakak dengan berat. Tang Yu benar-benar tidak tahan lagi dan berkata dengan gigi terkatup. Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyuman, aku memotong lenganmu. Apa kau tidak membenciku? Tang Yu menggelengkan kepalanya seperti drum mainan, buru-buru berkata, adik laki-laki ini sejenak kacau. Ini hanya makanan penutup. Ye Yuan tersenyum sedikit dan berkata, Tang Yu, kamu orang yang pintar. Beberapa hal, tidak perlu saya katakan, Anda juga mengerti, kan? Petik 2. Tang Yu menganggukkan kepalanya lagi seperti ayam yang mematuk nasi dan berkata, kakak, yakinlah. Di masa depan, keluarga Yang dan keluarga Tang memiliki nafas dan cabang yang sama, terikat bersama untuk baik atau buruk. Masalah kakak ipar adalah masalahku, Tang Yu. Bahkan jika itu memanjat gunung pedang atau menyelam ke lautan api, Tang Yu akan menyelesaikannya juga. Saat kata, adik ipar, keluar, wajah cantik Yang Suezhen memerah. Tapi di dalam hatinya, sebenarnya ada sedikit rasa manis. Ye Yuan tahu bahwa Tang Yu salah paham, tapi dia juga tidak menjelaskan apapun. Yang Suezhen adalah seorang wanita. Masih sangat sulit untuk mendukung keluarga Yang di kota kekaisaran yang dikelilingi oleh serigala. Tetapi dengan keluarga Tang, sekutu ini, itu akan berbeda. Ada bayangan keluarga kerajaan di belakang keluarga Tang. Jika keluarga lain ingin menyentuh keluarga Yang, mereka harus mempertimbangkannya kembali. Ye Yuan berkata dengan dingin, lupakan apa yang terjadi di masa lalu. Saya harap Anda ingat apa yang Anda katakan barusan. Jika tidak, Anda tahu apa konsekuensinya. Tang Yu menggunakan satu tangan untuk menamparkan dadanya dengan keras dan berjanji dengan sungguh-sungguh, kakak, yakinlah. Tang Yu akan menepati kata-katanya. Petik 2. Tatapan Ye Yuan mendarat di lengan Tang Yu yang terputus dan berkata dengan dingin, apakah keluarga Tangmu memiliki alkemis? Tang Yu terkejut dan berkata, alkemis. Kakak sedang berbicara tentang alkemis surgawi, kan? Tentu saja, ada. Bisnis utama keluarga Tang saya adalah pengelolaan obat surgawi dan pil surgawi. Jadi ada alkemis surgawi alami. Kenapa? Kakak, apakah Anda sebenarnya juga seorang alkemis surgawi? Pembangkit tenaga Heavenly Stratum dan Mortal Stratum pada dasarnya adalah dua tatanan kehidupan yang berbeda. Di 33 surga, alkemis disebut alkemis surgawi, status mereka dihormati. Ye Yuan baru saja tiba. Itu masih pertama kalinya dia mendengar tentang alkemis surgawi, dia secara alami juga menemukannya baru. Dia sangat ingin tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki para alkemis surgawi Grand Bright Jade Complete Heaven ini. Dia tiba-tiba bertanya tentang ini sebenarnya berencana membiarkan Tang Yu menumbuhkan kembali lengannya yang terputus. Namun, karena keluarga Tang memiliki alkemis surgawi, tetapi Tang Yu tidak pulih, sepertinya tidak mudah bagi pembangkit tenaga listrik stratum surgawi untuk menumbuhkan kembali lengan yang terputus. Setelah Ye Yuan menerobos ke lapisan surgawi, dia juga sangat diliputi perasaan yang tiba-tiba. Dia bisa merasakan lompatan dalam dirinya. Dia saat ini, bahkan jika itu hanya menggunakan kekuatan tubuh berdaging, dia bisa menghancurkan leluhur Dao sampai mati hanya dengan satu tangan. Bahkan jika itu adalah pil Dao Heavenspan World, itu tidak akan berpengaruh pada pembangkit tenaga Heavenly Stratum juga. Karena obat roh dunia Heavenspan terlalu lemah. Ketika alkimia Dao mencapai tingkat aturan, itu sebenarnya sudah melampaui batas dunia Heavenspan. Oleh karena itu, ketika pembangkit tenaga pil Dao menyempurnakan pil obat biasa, itu sangat mudah. Dan obat-obatan roh yang seharusnya dimurnikan oleh pembangkit tenaga pil Dao adalah obat-obatan surgawi. Menghadapi dunia asing,
Dengan kepribadian Ye Yuan, dia secara alami tidak akan sombong dan membuat janji dengan enteng. Karena Tang Yu masuk akal, secara alami tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk tidak mengungkapkan apapun. Lengan itu dipotong olehnya, lalu dia akan membantu Tang Yu menumbuhkannya kembali. Hanya saja, sebelum memahami alkemis surgawi, dia tidak akan mengatakan apa-apa, juga tidak akan membuat janji. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya bukan alkemis surgawi, tapi saya telah mencoba-coba sedikit dalam alkimia Dao. Karena keluarga Tang Anda memiliki alkemis surgawi, dapatkah Anda membawa saya untuk memperluas pengetahuan saya?" Tang Yu buru-buru berkata, "Tentu saja. Kakak laki-laki itu sederhana. Apa yang kamu maksud, Dabling? Sebelum kakak naik, Anda pastilah penguasa jalur alkimia dunia itu. Hanya saja, penyempurnaan pil surgawi benar-benar berbeda dari pil obat alam bawah. Kesulitannya ada pada level yang sama sekali berbeda. Kakak kemungkinan harus meluangkan waktu untuk mencoba pil surgawi." Petik 2. Tang Yu mulai menyanjung dengan omong kosong yang sama. Namun, dia sudah meletakkannya dengan sangat bijaksana. Kompleksitas pil surgawi sama sekali bukan yang bisa dibandingkan dengan obat-obatan roh alam bawah. Pil surgawi secara alami juga bukan pil surgawi biasa yang bisa dibandingkan. Kompleksitasnya benar-benar 1000 kali, 10.000 kali pil surgawi. Ascenders milik orang asing dari Grand Bright Jade Complete Heaven, afinitas mereka dengan obat-obatan surgawi sangat buruk. Oleh karena itu, jika Ascenders ingin menjadi alkemis surgawi, kesulitannya adalah 100 kali, 1000 kali dari pembangkit tenaga listrik stratum surgawi asli. Itu juga karena alasan inilah ada sangat sedikit alkemis surgawi di antara para Ascender. Di antara 1000 pembangkit tenaga jalur alkimia Ascender, mungkin tidak ada satupun yang mampu menjadi alkemis surgawi. Ini masih hanya pembangkit tenaga jalur alkimia. Jika ditempatkan di antara semua Ascender, rasio ini akan sangat kecil. Bahkan jika seseorang pernah menjadi pembangkit tenaga listrik jalur alkimia teratas di alam bawah, mereka juga akan menghilang ke kerumunan setelah memasuki surga lengkap Grand Bright Jade. Sebagian besar orang menyerah di jalur alkimia. Bukan karena mereka menginginkannya, tetapi hanya saja itu terlalu sulit. Dan ini juga salah satu alasan mengapa pembangkit tenaga listrik asli memandang rendah Ascender. Five Light Heavenly Region adalah situs tempat para Ascender berkumpul. Tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi di sana juga harus ramah dan hormat ketika mereka melihat para alkemis surgawi. Faktanya, mereka bahkan perlu menjilat para alkemis surgawi. Jika seseorang menggunakan 100 tahun untuk memurnikan pil surgawi yang digunakan orang lain untuk memperbaikinya selama 1 tahun, bagaimana masih hidup jika seperti ini? Ketika Ye Yuan melihat ekspresi Tang Yu, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia sudah mengatakannya dengan sangat bijaksana. Tapi itu juga justru agar Ye Yuan lebih tertarik pada alkemis surgawi. Dia berkata dengan dingin, "Ketika berbicara denganku di masa depan, jangan beri aku omong kosong itu. Katakan kebenaran yang berani." Ekspresi Tang Yu berubah dan dia buru-buru berkata, "Ya, kakak." Tang Yu segera berbicara tentang kesulitan para alkemis surgawi, membuat alis Ye Yuan sedikit berkerut juga. Dia tidak menyangka bahwa itu akan sangat sulit. Bab 2531, kamu gila. Whiteheart Hall, ini adalah kediaman yang secara khusus dibuka oleh keluarga Tang untuk penempatan seorang alkemis surgawi, Gu Mao. Gu Mao adalah seorang alkemis surgawi kelas 1 yang bisa diberi peringkat bahkan di seluruh negara timur, statusnya menyendiri. Bahkan jika dia adalah seorang punggawa, tetapi sebenarnya, Gu Mao dan keluarga Tang adalah sederajat. Bahkan Tang Jinhua juga tidak berani menyuruh Gu Mao berkeliling. Karena Ye Yuan ingin memperluas pengetahuannya tentang alkemis surgawi, Tang Yu secara alami membawanya untuk menemukan Gu Mao. Di aula besar, Gu Mao saat ini sedang mengajarkan Dao kepada sekelompok murid. Sekelompok api biru pucat melompat-lompat di telapak tangannya. Sebatang obat surgawi sedang ditempa dalam api. Memurnikan rumput tulang naga, api Dao perlu didistribusikan dengan baik, dan kamu harus menggunakan afinitasmu untuk mempertahankan sebagian dari kekuatan aturan, dan menyingkirkan bahan limbah. Gu Mao mengajar murid-muridnya saat dia marah, terlihat sangat santai. Sementara murid-murid itu terlihat kagum. Untuk dapat melunakkan obat-obatan surgawi dengan begitu mudah, guru Gu Mao sangat layak menjadi guru Gu Mao. Tiba-tiba, telapak tangan Gu Mao bergetar, dan api Dao padam. Rumput tulang naga itu sudah disempurnakan menjadi bentuk pasta. Tatapannya melihat ke arah Tang Yu, dan dia berkata dengan dingin,
mengapa tuanmu datang ke sini? Tang Yu membungkuk kepada Gu Mao dan berkata dengan hormat, Tuan Gu, temanku ini sangat tertarik dengan pil surgawi, dan aku ingin datang ke sini dan belajar darimu. Saya ingin tahu apakah Tuan Gu dapat menampung sedikit. Petik 2. Pendaki. Alis Gu Mao berkerut, tampak agak tidak senang. Saudara Tang, Anda membawa seorang ascender untuk datang dan belajar alkimia, apakah ini papan nama guru yang menghancurkan? Huhu, Saudara Tang, apakah kamu di sini untuk membuat lelucon? Ascender juga ingin memurnikan pil. Sekali melihat dan jelas bahwa bocah ini baru saja naik. Apakah dia di sini untuk memurnikan pil atau merawat api? Saat Tang Yu membuka mulutnya, itu langsung mengundang ejekan dari kelompok itu. Pil pemurnian ascender seperti babi yang memanjat pohon, benar-benar hal yang baru. Recommended by NUTRIVITEX. Parasit akan hilang dari tubuh jika minum campuran 3 megaliter ini. Pelajari lebih. Banyak ascenders tidak percaya pada Bitah dan ingin menjadi alkemis surgawi, tetapi mereka akhirnya menjadi bahan tertawaan. Jelas, mereka bertemu dengan orang lain yang tidak percaya pada Bitah. Melihat ekspresi Gu Mao, Tang Yu diam-diam berpikir bahwa keadaannya tidak baik, dan buru-buru berkata, Tuan Gu, temanku ini hanya ingin memperluas pengetahuannya. Dia hanya akan duduk dan mendengarkanmu. Gu Mao mendengus dingin dan berkata, apa gunanya duduk di sini untuk mendengarkan? Bahkan jika dia mendengarkan sampai laut mengering dan bebatuan membusuk, dia juga tidak dapat memahami alasannya. Tuan muda Tang, Anda juga dari keluarga terpelajar. Apakah kamu bahkan tidak mengerti sedikit ini? Petik 2. Tang Yu memiliki pandangan yang canggung, dia tahu bahwa itu akan menjadi hasil ini sejak lama. Tetapi bagaimana dia bisa berani menolak permintaan Ye Yuan? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip Ye Yuan dan menemukan bahwa Ye Yuan tidak marah. Baru saat itulah dia merasa sedikit lega. Tapi Gu Mao tidak peduli dengan kecanggungan Tang Yu dan berkata langsung kepada Ye Yuan, bocah, jika kamu punya sedikit waktu, mengapa tidak menggunakan lebih banyak waktu untuk berkultivasi? Surga lengkap Grand Bright Jade ini bukan saat Anda berada di alam bawah lagi. Bahkan jika kekuatan jalur alkimia Anda sangat hebat di alam bawah, Anda juga bug di tempat ini. Selain itu, hanya bug yang tidak pernah bisa berguling. Petik 2. Gu Mao sudah sangat sopan karena wajah Tang Yu. Bagaimanapun, keluarga Tang telah banyak mendukungnya selama bertahun-tahun. Seseorang harus bertindak karena mempertimbangkan orang lain. Dia tidak bisa menyala terlalu banyak. Jika orang lain datang, dia akan lama mengirim mereka keluar dengan tamparan. Kamu gila. Menghadapi ejekan semua orang, Ye Yuan tetap diam sepanjang waktu. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mengucapkan kata-kata itu, satu. Ekspresi semua orang berubah drastis. Tang Yu membuat jiwanya ketakutan keluar dari tubuhnya dengan kalimat ini. Dia menangis kepahitan tanpa henti di dalam hatinya, tapi itu sudah terlambat. Brengsek, tahu bahwa itu tidak baik. Kakakku yang baik, bukankah kamu membunuhku di sini? Tang Yu berkata dengan putus asa di dalam hatinya. Apa katamu? Wajah Gu Mao menjadi gelap saat dia berkata dengan suara serius. Aku bilang, kamu gila. Ye Yuan melanjutkan. Sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Dengan ini, itu akan sangat menyinggung guru Gu Mao. Kakak, bunuh saja aku. Jika Anda membuat Tuan Gu Mao marah, keluarga Tang saya juga akan hancur. Tang Yu langsung berlutut untuk Ye Yuan dengan bunyi gedebuk. Gu Mao sangat penting bagi keluarga Tang. Begitu dia pergi, itu sama saja dengan keluarga Tang yang setengah hancur. Seperti ini, mungkin juga membunuhnya. Kedua belah pihak adalah kelas berat, tidak ada yang bisa tersinggung. Tang Yu seperti istri kecil yang sedih yang akan hancur. Penghinaan. Ascender seperti semut benar-benar berani membuat pernyataan kurang ajar kepada guru. Sepertinya kamu bosan hidup. Cepat dan minta maaf. Mungkin kami masih bisa menyelamatkan nyawa rendahanmu. Murid-murid Gu Mao dipenuhi dengan kemarahan yang benar, berharap untuk menguliti Ye Yuan hidup-hidup dan menelannya utuh. Siapa Tuan Gu? Kepala keluarga Tang, Gu Jinhua, juga tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat padanya. Ascender yang berasal dari dewa ini tahu di mana sebenarnya berani menyebutnya gila. Ketika Gu Mao mendengar itu, dia berkata dengan sangat marah, hal yang kurang ajar. Kamu yang gila, Tang Yu, jika Anda tidak memberikan penjelasan kepada orang tua ini hari ini, kerja sama saya dengan keluarga Tang akan berakhir di sini. Kedua mata Tang Yu menjadi gelap ketika dia mendengarnya,
hampir pingsan. Dia menempel di paha Ye Yuan dan mengeluh sambil menangis. Kakak, jika kemarahanmu belum diredakan, bunuh saja aku. Selama kamu membiarkan keluarga Tang pergi. Petik 2. Bagaimana mungkin dia masih tidak mengerti sekarang bahwa Ye Yuan ada di sini hanya untuk menyakitinya? Bagaimana dia tertarik pada alkemis surgawi apapun? Ye Yuan berlari dan langsung menyerang Master Gu tanpa sepatah kata pun. Apakah artinya belum jelas? Ye Yuan tidak bisa diganggu dengan Tang Yu dan berkata dengan dingin, pengendalian tembakanmu sepertinya mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah itu ringan barusan. Tapi sebenarnya, itu berdebar berkali-kali dalam prosesnya. Situasi seperti ini seharusnya disebabkan oleh racun api yang membuat kerusakan. Jika saya tidak salah menebak, racun api di dalam tubuh Anda kemungkinan besar sudah hampir membanjiri Anda, kan? Petik 2. Murid-murid itu tidak bisa melihat alasannya. Oleh karena itu, sebelumnya, masing-masing dari mereka sangat kagum. Tapi kecakapan visual seperti apa yang dimiliki Ye Yuan? Dia bisa melihat sekilas bahwa selama proses pengendalian tembakan Gu Mao, ada banyak indikator ketidakstabilan. Tentu saja, itu juga hanya sedikit, belum mencapai titik kehilangan kendali. Lebih jauh lagi, dia bisa merasakan bahwa meskipun Gu Mao mengendalikan api Dao dengan sangat keras, api itu sangat keruh. Jika seseorang tidak menanganinya dengan benar saat mengendalikan api, sangat mudah untuk mengumpulkan racun api di dalam tubuh. Oleh karena itu, itulah mengapa Ye Yuan mengatakan bahwa dia gila. Dia tidak menyerang Gu Mao, tapi Gu Mao itu benar-benar sakit. Berat, kamu benar-benar bosan hidup. Jangan berpikir betapa mengesankannya Anda di alam bawah, mencapai surga lengkap Grand Bright Jade, Anda bahkan tidak kentut. Petik 2. Menampilkan sedikit keahlianmu di depan Tuan Gu. Dia salah satu dari sedikit alkemis surgawi kelas 1 di negara timur. Masalah apa yang dia miliki, tidakkah dia mengenal dirinya sendiri? Sepertinya kamu sendiri yang mencari kematian. Saudaraku, musnahkan dia. Sekelompok murid sangat ingin berkelahi, sudah berencana untuk menghabisi Ye Yuan. Mereka adalah murid Gu Mao dan tidak perlu memberi Tang Yu terlalu banyak. Ye Yuan sangat berlebihan, mereka secara alami harus memberikannya padanya. Berhenti. Tiba-tiba, Gu Mao berteriak dingin. Sekelompok murid tercengang sebentar, berbalik untuk melihat Gu Mao, tetapi mereka menemukan bahwa ekspresi Gu Mao menjadi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan, semua tersesat untuk guru. Juga, masalah hari ini, siapapun yang berani membocorkan setengah kata, guru akan membersihkan rumah saya. Berbicara sampai di sini, Gu Mao mendidih dengan niat membunuh. Semua orang memiliki ekspresi terkejut. Sayangnya, ini adalah salah satu permainan kata dalam bahasa Mandarin yang tidak dapat diterjemahkan sepenuhnya. Kata-kata, kamu sakit, juga bisa berarti, kamu gila.